فقه عن وهو المستعان وعليه تكلن والصلاة والسلام على سيدي ولدي عدنان سيدنا محمد المؤلم الأكبر ومنبع العلوم والعرفان وآله وأصحابه الذين ساروا على نهجه في النشر العلمي في كل زمان ومكان صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك ديان أما بعد alhamdulillah. Suatu keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yang mana pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di awal bulan yang mulia, bulan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Dan dengan sebab perkumpulan kita pada malam ini adalah wasilah memperingati orang tua kita, guru kita, ulama kita, yaitu almarhum Bapak Ki Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan beliau ini Allah subhanahu wa ta'ala luaskan kuburannya, Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan kuburannya, dan dikirimkan pahala kita yang hadir pada malam yang mulia. Dan kita doakan istri beliau, anak-anak beliau, yaitu akhina fillah, guru kita Bapak Ustadz Fikri dan yang lainnya. Mudah-mudahan keluarga besar beliau Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terlepas kita yang hadir, siapapun mereka, guru-guru yang hadir, para orang tua siapapun mereka, kita doakan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, kuatkan dakwah mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ayuhal ibad, dari tadi kita telah mendengarkan nasihat-nasihat agama, nasihat yang mulia, nasihat yang agung, yang masuk ke dalam hati kita. Bagaimana kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alih dengan perkumpulan salawat pada malam yang mulia ini. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sa'id al-Musayyib, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu rajulan min ummati yaumal qiyamah yazhafu 'ala sirat wa yahbu ahyanan wa yata'allagu ahyanan faja'athu salatuhu alayya fa aqamathu ala qadamaihi wa angadathu. Ketika hadis ini disampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku memandang umatku yaumal qiyamah. Nabi diberikan pandangan yang jauh oleh Allah dengan mukjizat yang begitu tinggi karena kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang umat ini di hari kiamat, kenapa? Dan tidak terkecuali kita yang kumpul pada malam ini akan berkumpul nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala, yaumul jaza. Akan tetapi ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu jaza kita, balasan dari Allah, balasan yang baik atau balasan yang buruk, karena kita selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku memandang pada saat itu dilihat oleh Nabi sebagian umat yazhafu ala sirat, mereka merayap di jembatan Shiratal Mustaqim, tidak mampu untuk menyeberang. Kenapa mereka tidak mampu menyeberang? Mungkin yang tidak mampu, yang dipandang oleh Nabi pada saat dilihat oleh Nabi, mungkin ada nama-nama kita yang hadir. Tapi mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Yazhafu ala sirat, Nabi lihat mereka merayap di jembatan Shiratal Mustaqim, tidak mampu menyeberangi. Dan apabila orang terjatuh dari jembatan tersebut, fama'wahu jahannam, maka tempatnya neraka jahannam. Kemudian dilihat oleh Rasul, bukan hanya merayap saja, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yahbu ahyanan, ada yang merangkak untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, wa yata'allagu ahyanan, bahkan ada yang bergantungan, hampir-hampir jatuh di jembatan tersebut. Ketika itu Nabi memandang, faja'athu salatuhu alayya sallu ala sayyidina Muhammad.
Ketika itu Nabi lihat, faja'athu salatuhu alayya. Ketika Nabi pandang, Nabi lihat, tiba-tiba Allah yang maha mulia, Allah yang maha tauhid mendatangkan pahala salawat. Ketika manusia yang merayap tadi, manusia yang berjongkok tadi, manusia yang bergantungan tadi tidak mampu menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, Allah berikan syafaat, Allah datangkan pahala salawat ketika mereka di dunia, ketika hidup seperti kita pada zaman ini sering dan cinta kepada salawat baginda Nabi besar Muhammad. Maka fa'aqamathu ala qadamaih, maka pahala salawat ini membantu orang yang merayap tadi, mengangkat kakinya, menguatkan mereka berdiri, mengangkat orang yang jongkok, merangkat orang yang bergantungan tadi dengan pahala salawat, diangkat mereka, bukan hanya diangkat saja, wa angadathu, pahala salawat ini membantu mereka sampai menyeberang, sampai ke surga, sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah Sayyidina Muhammad, berkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala ali, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Di dalam kitab tersebut dikatakan, wa ja'a fil khabar, datang suatu hadis, ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Sayyidina Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala ali. Untuk apa? Sayyidina Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ra'aitu malakan fis sama, aku melihat satu malaikat di antara langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini malaikat? Dia duduk di singgasana yang begitu megah, wa haulahu, dan di sekitar dari singgasana dia itu ada 70.000 malaikat sebagai pembantu-pembantu malaikat tersebut. Begitu hebat ini malaikat, begitu indah ini malaikat. Kemudian wa kullama yatanaffas tilkal malaika, dan setiap malaikat itu bernafas, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari nafasnya malaikat-malaikat yang dikeluarkan dari nafasnya. Kemudian ayyuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyidina Jibril menceritakan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Jibril mengatakan, ketika aku lewat lagi di antara langit-langit tersebut, aku tidak dapatkan lagi itu malaikat, dan aku dapatkan dia sedang menangis pilu, sedang sedih, ala Jabalin Qaf, ada gunung yang bernama Gunung Qaf. Itu malaikat berada di situ, berdiri dengan susahnya, sayap-sayapnya hancur, pembantunya tidak ada, singgasananya tidak ada. Kemudian falamma ra'a Jibril alaihi salam, ketika malaikat yang mendapatkan kesusahan ini melihat Sayyidina Jibril, dia katakan, wahai Jibril, apakah engkau datang kepada aku saat ini ingin membantuku? Sayyidina Jibril tidak tahu apa-apa. Kemudian Sayyidina Jibril bertanya kepada malaikat tersebut, wa ma jaramuk, apa dosamu, apa kesalahanmu sehingga engkau mendapatkan demikian rupa keadaan yang tadinya aku lihat engkau indah dalam singgasana? Maka dengarkan, sebelum saya teruskan, semua malaikat cinta Nabi, semua malaikat hormat sama Nabi, semua malaikat rindu sama Nabi. Tapi ketika malaikat ini menceritakan ada satu kesalahan, yang kesalahan kecil, bukan kesalahan. Ketika itu dia katakan, di malam Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, wahai Jibril, ketika malam Isra dan Mi'raj tersebut, kekasih Allah lewat kaku dalam keadaan di singgasanaku, di kerajaanku. Ketika Nabi lewat, aku senyum, aku senang, aku cinta. Cuma kesalahanku sedikit saja, aku tidak berdiri ketika lewatnya Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu ulama ketika mahal qiyam, kita disuruh berdiri. Kita mengharapkan ulama-ulama itu seperti Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ insyaallah, dan ulama-ulama orang-orang soleh yang lain, ruhnya dibebaskan oleh Allah ketika disebutkan mereka datang. Apalagi Nabi kita, Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan ini malaikat cuma tidak berdiri, maka malaikat Jibril datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Rabbi, selamatkan ini malaikat, ampunkan ini malaikat, dia menyesali perbuatannya. Fa'awhallah ila Jibril alaihi salam, maka Sayyidina Allah Subhanahu wa taala mendapatkan wahyu daripada Sayyidina Jibril.
dikatakan, ya Jibril, qul lahu, katakan kepada malaikat tersebut apabila dia ingin aku ampuni, hatta yusalli ala Muhammadin, sampaikan kepada malaikat tersebut, suruh dia bersalawat kepada Rasul, bersalawat kepada Nabi Muhammad, agar dia mendapatkan ampunan dari aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma sami'a, ketika malaikat ini mendengar, langsung dia bersalawat pada Rasul, fa'afallahu anhu, Allah maafkan kesalahannya, wa anbata janahaihi, Allah tumbuhkan lagi daripada sayap-sayapnya. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita pulang dari tempat ini, kita berpikir dengan berpikir yang bagus, baguskan hati kita, bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada Rasul, lanjutkan perjuangan ulama, ikuti apa yang telah dikatakan oleh ulama, karena mereka orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasul. Dan tadi telah dikatakan oleh guru-guru kita, orang-orang pemimpin harus dipilih dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta Allah, cinta Rasul, cinta ulama, cinta salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Terakhir Sayyidina Umar Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Sayyidina Umar Abdul Aziz, beliau itu seorang presiden, beliau itu seorang pemimpin pada zamannya menjadi Amirul Mukminin. Beliau katakan di tengah-tengah rakyatnya, kita pengen pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang membela orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau katakan, ayyuhan nas, man ata Allah wajabat ta'atuhu, wa man asallah la ta'ata lahu. Sayyidina Umar Abdul Aziz mengatakan, man ata Allah wajabat ta'atuhu, siapa orang yang taat, pemimpin yang taat, wajib kita taat kepada kepemimpinannya. Wa man asallah, orang yang bermaksiat kepada Allah, la ta'ata lahu, sehingga tidak boleh kita taat kepada mereka. Sehingga Sayyidina Umar Abdul Aziz mengatakan dengan lantang, beliau katakan, ati'uni, aku seorang pemimpin, kata Sayyidina Umar Abdul Aziz. Beliau mengatakan, ati'uni ma ata'tullah, fa idza asaitullah fala ta'ata li alaikum. Sayyidina Umar Abdul Aziz mengatakan, ati'uni, taati aku sebagai aku pemimpin, sebagai aku presiden, taati aku selama, ada catatan, selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengikuti langkah-langkah baginda Nabi besar Muhammad. Fa idza asaitullah, kata Sayyidina Umar Abdul Aziz mengatakan, ketika aku salah bermaksiat kepada Allah, tidak ada lagi kewajiban antara kalian untuk taat kepada aku. Ini yang dikatakan oleh presiden yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan kita ini jembatan atau wasilah. Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta Allah dan cinta Rasul. Kita akan diampunkan keluar kita dari tempat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wanshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afika wa 'afiyatik birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Hajatan fi nafsi ya Rabb, mudah-mudahan hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum.